kita nggak tahu letaknya di mana, bagi orang yang belum tahu ilmunya itu dimaafkan. Tapi kalau kita udah belajar dan nggak direalisasikan, nggak diamalkan, itu baru dosa gitu. Ya kan? Kita udah tahu nih, contoh rukun qauli itu apa aja. Rukun qauli itu kan kemarin ya, saya ulang sedikit. Ini saya hapus, ibu-ibu sudah. Ini rukun dalam sholat, rukun sholat ya. Ada rukun qalbi, ada qauli, ada fi'li. Rukun qalbi itu rukun hati. Rukun hati dalam sholat, niat. Niat ya. Ada rukun qauli dalam sholat di 5 tempat atau keadaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Apa saja ibu-ibu? 1, saat takbir. Yang kedua, Fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Kemudian sholawat Nabi. Sholawat Nabi pada tahiyat akhir ya. Dan yang kelima adalah salam. Ini 5 keadaan di mana bacaan ini harus diucapin, rukun qauli nih, takbir. Gak boleh takbir dalam hati, itu gak sah, itu rukunnya. Tapi bagaimana diucapin, kedengeran sama kuping kita sendiri, Allahu Akbar. Kemudian Fatihah, surah Al-Fatihah itu juga bukan dalam hati, karena Fatihah itu rukun qauli yang minimal didengar sama kuping kita sendiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waladdallin. Amin. Tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Ibu-ibu kalau pernah sholat samping orang terus kedengeran tuh bacaan dia, shalawatut thayyibah, assalamualaikum ya Nabi. Terus kita diam nih, kok dia kedengeran kita kita lagi pikir dalam hati, kok dia kedengeran sampai bunyi-bunyi begitu ya. Artinya dia sedang melafazkan rukun ucapan gitu. Atau Fatihah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kalau ibu-ibu pernah dengar salat sampai orang begitu, berarti dia sudah tahu, oh ini rukun qauli yang harus diucapin. Minimal kedengeran sama kupingnya sendiri. Kecil aja, nggak usah kedengeran orang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kekencangan. Jadi cukup ke kupingnya saja gitu ya. Tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Shalawat Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu harus diucapin, rukun qauli. Dan yang terakhir salam. Salamnya nggak gagu. Ya, kalau kita tahu salam itu diucapin, ada orang salam, kapan dia baca salamnya itu ya? Dalam hati, ya itu bukan rukun qalbi, tapi itu rukun qauli. Maka diucap, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, gitu ya. Jadi kalau kemarin kita belum tahu dan kita jalankan sesuai dengan apa yang kita tahu, husnuzon itu diterima sama Allah ya, karena kita ada kemauan dan mungkin batas kita fahamnya kemarin cuma sampai situ. Tapi sekarang ketika kita sudah belajar, kita tidak amalkan yang kita ketahui, baru di situ terdapat dosa. Kamu faham tapi kamu tidak amalkan, kamu belajar tapi kamu tidak amalkan. Di situ ada beban nanti ya. Kita tahu rukun sholat apa aja tapi nggak kita jalanin sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama. Nah, rukun fi'li itu banyak ya. Ada ruku, sujud. Nah, itu rukun-rukun fi'li. Selebihnya ya, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, itu adalah rukun fi'li, perbuatan gitu.